Oke, di video kali ini gue akan ngebahas tentang Pertamina yang ikut menyediakan BBM swasta. Bayangkan sebuah pagi di Jakarta. Jakarta macet dan klakson bersautan. Dan di tengah hiruk pikuk itu, ada satu hal yang sering kita lupakan. Bahan bakar BBM yang menjadi urat nadi semua kendaraan yang ada di jalan. Tanpa BBM, mobil-mobil mewah, truk besar, dan juga motor itu semua hanya jadi besi tua yang diam di pinggir jalan. Nah, di balik layar ada satu cerita besar tentang bagaimana BBM bisa sampai ke kita atau tempat daerah kita. Cerita ini melibatkan Pertamina, pemerintah, dan juga perusahaan swasta. Dan di hari ini saya ingin mengajak kamu untuk masuk ke dalam sebuah perjalanan, sebuah cerita tentang bagaimana Pertamina mengikuti arahan dari pemerintah, akhirnya membantu memastikan ketersediaan BBM untuk warga atau masyarakat. Indonesia adalah negara yang besar dengan jumlah penduduk 270 juta dari Sabang sampai Merauke, serta kebutuhan BBM ini sangat tinggi di negara Indonesia ini. Setiap hari jutaan liter bensin, solar, dan nafta bergerak dari terminal ke SPBU. Tanpa pasokan yang stabil, ekonomi bisa lumpuh. Bayangkan, nelayan nggak bisa melaut, dan juga petani nggak bisa jalankan pompa air. Pabrik terhenti, bahkan logistik pangan juga bisa macet. Di titik ini Pertamina bukan sekedar perusahaan, ia adalah penjaga stabilitas energi nasional. Tapi kenyataannya kebutuhan BBM semakin meningkat. Sementara di lain sisi, tantangan juga semakin berat. Harga minyak dunia itu naik turun. Kurs dari rupiah juga fluktuatif. Dan untuk distribusi, untuk kepuasan itu sangat mahal sekali sih. Pemerintah tahu kalau semua hanya dibebankan ke Pertamina, beban terlalu besar sih. Maka lahirlah sebuah arahan, libatkan swasta, buka ruang kompetisi atau kompetisi yang sehat tapi tetap dengan kendali penuh dari negara. Di ruang rapat Kementerian ESDM, sebuah keputusan diambil. Pemerintah menginginkan agar swasta ikut terlibat dalam distribusi BBM. Tapi tentu ada syaratnya. Rakyat jangan sampai dirugikan, jangan sampai BBM jadi langka, dan jangan sampai harga BBM juga ikut liar atau tinggi sekali. Arahan itu sangat jelas. Pertamina tetap menjadi tulang punggung yang utama, tapi juga harus membantu swasta agar bisa masuk ke dalam pasar. Bukan dimusuhi, bukan dimatikan, tapi didukung dan disokong bersama-sama. Buat Pertamina jelas ini bukan hal yang mudah. Selama puluhan tahun mereka terbiasa menjadi pemain yang besar dalam segi BBM ini. Sekarang mereka harus berbagi panggung dengan pelaku usaha swasta. Ada rasa canggung, ada rasa apakah mereka akan menjadi saingan untuk Pertamina ini. Tapi di sisi lain Pertamina ada kesadaran. Ini semua untuk kepentingan semua rakyat negara atau negara dan juga pemerintahan. Di awalnya juga swasta pun juga ikut ragu. Mereka juga bertanya-tanya, apakah Pertamina benar-benar mau membantu atau hanya formalitas. Sementara di internal Pertamina ada pegawai yang merasa, kenapa kita harus bantu pesaing, kata si pegawai Pertamina ini. Lalu muncullah tantangan teknis. Bagaimana cara swasta mendapatkan akses ke infrastruktur distribusi, dan juga apakah mereka bisa menggunakan terminal dan pipa dari Pertamina ini, serta bagaimana harga ditentukan supaya tidak merugikan rakyat. Di lapangan ada cerita unik sih. Di sebuah kota kecil, yaitu terletak di Kalimantan, ada sebuah SPBU swasta baru. Mereka punya modal, mereka punya izin, tapi distribusinya macet karena nggak ada akses buat ke sana. Tanpa bantuan dari Pertamina, mereka nggak bakal bisa jalan sih. Di titik inilah arahan dari pemerintah benar-benar diuji. Apakah dapat membantu atau dapat menyelesaikan masalah? Pertamina akhirnya melangkah. Mereka membuka beberapa akses infrastruktur, terminal BBM, depot penyimpanan, bahkan jalur distribusi tertentu, agar swasta bisa ikut dalam mendistribusikan BBM. Tentu ini dilakukan dengan aturan yang sangat ketat. Ada sistem yang disebut monitoring, ada juga transparansi harga, dan ada koordinasi langsung dengan pemerintah. Pertamina tetap jadi pengendali yang utama, tapi mereka tidak lagi sendirian untuk di sektor BBM ini. Bayangkan deh, seperti sebuah panggung yang besar. Selama ini hanya ada satu aktor, dan sekarang ada pemain baru
Dan justru dengan adanya lebih banyak pemain, pertunjukan bisa lebih kuat dan juga luas jangkauannya. Perlahan dampak mulai terasa. Di daerah-daerah yang terpencil, yang dulu SPBU sering kosong, kini pasokannya lebih stabil dan juga terjaga. Nelayan yang di pesisir tak lagi harus antri berjam-jam hanya untuk solar. Pengusaha logistik lebih tenang karena distribusinya lebih lancar dari yang sebelumnya. Salah satu kisah datang dari supir truk yang berasal dari Sulawesi. Ia bercerita kalau dulu seringkali ia harus tidur di jalan karena SPBU habis stok. Setelah ada SPBU, swasta yang ikut beroperasi dengan pasokan yang terbantu dari Pertamina, ia bisa lebih cepat dapat BBM tanpa harus ke bensin Pertamina yang besar. Pekerjaannya jadi lebih lancar baginya. Ini bukan soal bisnis besar, ini soal dapur keluarganya tetap ngebul. Cerita ini menunjukkan sebuah hal yang sangat penting, bahwa energi bukan hanya soal angka di laporan keuangan, tapi soal kehidupan sehari-hari masyarakat. Pertamina sebagai BUMN bisa saja mempertahankan monopoli yang mudah dia lakukan selama bertahun-tahun. Tetapi arahan dari pemerintah memaksa mereka untuk berpikir lebih luas lagi. Bangsa ini terlalu besar untuk ditopang oleh satu pemain saja. Harus ada gotong royong, bahkan dalam bisnis energi ini. Dan dari sinilah lahir pelajaran. Kolaborasi itu lebih kuat daripada kompetisi buta. Pertamina justru nggak kehilangan peran sama sekali. Malahan dia makin dihormati karena mau membuka diri dan juga membuka peluang untuk swasta-swasta yang ingin membantu masyarakat untuk menyediakan BBM di pelosok-pelosok. Swasta pun juga tidak liar karena ada tetap regulasi dari pemerintah. Dan jelas pemenangnya adalah rakyat. Hari ini kita melihat BBM mengalir ke berbagai penjuru negeri. Kita mungkin tidak sadar, tapi di balik setiap tetes bensin di motor atau solar di truk, ada cerita panjang, rapat-rapat pemerintah, keputusan strategis, perasaan curiga, hingga akhirnya terjadinya kerjasama. Pertamina mengikuti arahan dari pemerintah, memilih jalan sulit yaitu berbagi, bukan secara nggak langsung menguasai, dan juga membantu, bukan malah menyingkirkan, atau memusuhi swasta ini. Dan mungkin inilah energi dari wajah baru di Indonesia. Wajah yang tidak hanya berbicara soal minyak dan serta angka, tapi juga tentang kolaborasi. Bagaimana terciptanya BBM ini untuk mengalir ke pelosok-pelosok. Tentang keberanian berubah dan tentang cita-cita agar setiap warga dari kota besar hingga ke pulau-pulau kecil atau pelosok bisa merasakan energi yang adil dan juga merata. Jadi lain kali saat kamu isi bensin di SPBU, entah Pertamina ataupun swasta, ingatlah ada sebuah cerita besar yang membuat bahan bakar itu sampai ke tanganmu. Cerita tentang kebijakan, tentang kerjasama, dan tentang harapan Indonesia untuk maju bersama-sama. Jadi di video kali ini, gue cukup membahas tentang arahan dari pemerintah untuk Pertamina. Oke, thank you. Jangan lupa subscribe.